diskusi. Ini pun tujuannya untuk menggali informasi permasalahan yang ada pada sistem remunerasi pada rumah sakit kita Abdul ini. Kita adalah rumah sakit rujukan provinsi. Artinya kita akan mendapatkan kasus-kasus yang sudah complicated, ya, kasus-kasus yang busuk udah buangan dari kabupaten kota lah, udah dikirim rumah sakit swasta, udah kesini deh. Dan problemnya kita adalah kita untuk merujuk ke atas itu kan jauh, ya. Kendalanya kadang kita udah, kalau kasus yang jelek kita harus telepon dulu tuh sistem rujukan, telepon dulu di sana ada tempat, bisa masuk ruangan lewat UGD, baru bisa kirim. Kalau nggak bisa kirim, dan itu waktu tunggunya bisa sebulan lebih. Mereka bilang penuh. Kalau kita langsung kirim, masalahnya nanti petugas kita yang kirim itu bisa dimarah-marahin, bisa nggak boleh pulang nunggu sampai pasien ini dapat kamar. Problemnya begitu. Itu yang nggak disediakan oleh rumah sakit yang merujuk ke kita. Kita bilang penuh, dia tetap aja kirim. Kayak gitu, itu nggak bisa kita tolong. Nah, dengan problem-problem seperti ini, kasus-kasus yang complicated seperti ini, sering terjadi over budgeting. Over budgeting itu artinya klaim yang ditetapkan oleh INASIBGIS atau BPJS itu kita over. Nah, ini yang dialami oleh Dr. Win dan teman-teman, terutama dokter pegang pisau juga. Defisit. Ada kasus-kasus yang jelek itu, defisit. Nah, kalau kayak gini yang jadi korban dokternya, kita bertanya profesionalisme kita kok nggak dihargai. Dr. Win bilang dengan kinerja beliau yang begitu sulit dan begitu rumit, memakan waktu, tenaga, nggak ada dihargai karena masalahnya klaim over budgeting. Apakah tidak bisa dicarikan solusi? Satu, tidak semua kasus kita over budgeting. Ada kasus-kasus yang untung. Apakah tidak bisa tuh disubsidi dari situ? Artinya apa yang menjadi hak dokter tetap dibayarkan. Jangan sampai dokter udah bekerja, kita udah visit setengah mati tuh pasiennya. Apalagi pasien VIP udah cerewetnya setengah mati, pengawasan segala macam, kita nggak dibayar. Sering juga kita dapatkan visit VIP 6.000, bukan masalah efisiensi, siapa sih dokter yang mau merawat lama-lama. Kalau dipikirnya segitu, kita juga males, kita pengen pasien tuh cepat pulang, tapi kondisinya yang nggak mungkin gitu loh. Apakah ini harus menjadi beban dokter? Apakah kita sudah bekerja, sudah capek, sudah mengeluarkan pikiran, stressing segala macam, nggak dihargai karena over budgeting itu tadi? Ya, itu yang harus dipikirkan, karena tidak semua kasus kita over, banyak juga yang surplus, artinya harus dibayarkan dari situ. Jadi apa yang jadi jasa dokter tetap dibayar, maksud saya seperti itu. Kemudian klaim BPJS, kita rumah sakit harus berjuang dong, jangan pasrah sama mereka, seenak-enaknya mereka. Kalau hal yang tidak menguntungkan mereka turunkan tuh klaimnya. Kalau yang menguntungkan mereka tetap gitu. Jadi kayak di Kasni, Febris Tivoid, awalnya 3 juta tuh per case. Semakin lama semakin diturunkan, sekarang kalau nggak salah sudah 1,4. Ya, DHF poinnya 1,7. Padahal kadang-kadang itu ada kesulitan, kita harus periksa screening time by time, dan itu mahal. Jadi kita harus fighting dengan orang BPJS. BPJS bilang defisit, jangan kita percaya, karena saya menganggap bahwa kita itu mungkin ya kita itu mesin jadinya. Jadi saya dapat, mereka lumayan lah penghasilannya. Sementara kita dokter di sini kita udah bekerja dengan setengah mati, dengan lelah, tapi ya karena itu klaimnya sedikit, sehingga kan pendapatan rumah sakit pasti sedikit. Apalagi kalau pasiennya dengan perawatan lama, klaimnya sudah over segala macam, kita nggak bisa. Kita mau pulangin pasien dengan kondisi seperti itu bahaya, ya pasti kita disalahkan secara hukum, bisa masuk penjara deh dokternya. Kita mau kirim pasiennya, resiko meninggal di jalan, belum lagi di sana belum ada tempat. Hal-hal seperti itu yang harus dicarikan jalan keluar. Kemudian kalau kaitannya dengan hal seperti itu untuk rumah sakit Abdul Muluk ini yang bukan provinsi, menurut saya dengan kondisi pasien kita yang seperti itu, seandainya diklaim BPJS belum bisa kita perbaiki, salah satu langkah mungkin bisa diusulkan untuk yang semacam insentif daerah. Jadi masing-masing dokter itu ada minimal paymentnya, berapa dia ada di sini. Jadi semangat kinerjanya juga ada. Dokter-dokter Abdul Muluk ini saya yakin itu dokter-dokter terbaik yang ada di Lampung. Ya, karena bagaimanapun orang ke rumah sakit swasta akhirnya dia kembali lagi ke Abdul Muluk. Tapi itu tadi kinerjanya pada turun. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai. Ya udah kita kerja di sini minimal sekali kita dapat. Harus dipikirkan kenapa kabupaten kota bisa.
mereka punya payung hukum yang sama dalam negara Indonesia, nggak mungkin hukumnya berbeda. Artinya mereka bisa ngasih jasa uang duduk tuh, insentif daerah ke dokter spesialis. Kenapa Abdul Muluk tidak? Ya kan nggak mungkin ya, sama-sama Indonesia, maksud saya seperti itu. Kemudian saya juga seperti dokter Safei tadi, hasilnya jomplang. Kadang-kadang kita juga yang muda, karena kita mungkin punya pasien, karena kita harus manage banyak orang, banyak pasien, itu kadang penghasilannya jomplang. Dan ada juga dokter spesialis yang pernah mengeluh penghasilan beliau lebih rendah daripada perawat. Hal-hal seperti itu tuh harus dicari, pasti nggak akan di sini. Kemudian juga KSMF nih, saya KSMF saya, jadi beliau agak setengah hati juga. Saya bertanya, ada nggak sih tunjangan dari KSMF? Katanya udah ada tuh masuk dalam grading itu tadi, tapi kan masih di jasa langsung. Apa nggak bisa dicarikan lagi pos apa gitu untuk KSMF? Jadi beliau juga semangat gitu loh. Apa dari pos yang di manajemen itu mereka dapat lagi hal seperti itu. Jadi beban kerja yang ada tidak hanya beban kerja yang dituntut, tetapi ada penghargaan. Rewardnya ada, itu beban kerjanya lumayan tuh, tapi nggak ada rewardnya gitu loh. Saya pikir KSMF tuh dapatnya apa gitu loh. Jadi pada nggak ada yang mau jadi KSMF karena kerja doang gitu. Paling itu, terus ya paling juga bagaimana, mungkin juga perlu disampaikan ke kita nih bagaimana trik-trik kira-kira nih kita untuk memperbaiki ya sambil jalan. Nah memang untuk memperbaiki tarif inasi bijis, tarif BPJS itu juga agak lama ya, agak sulit ya. Mungkin ada triknya bagaimana caranya kita memperbaiki penghasilan kita itu. Cuman yang jelas harus diperjuangkan tentang tentang klaim BPJS ini. Jadi jangan sampai terlalu mereka yang mengatur, kita harus memberikan masukan, jangan hanya pasrah. Menurut saya dengan kondisi kita di rumah sakit tipe B rujukan provinsi, semua masuk ke sini, nggak mungkin klaimnya bisa sama dengan yang tipe B yang biasa saja. Kayak Ahmad Yani itu sama dengan kita tipe B, tapi dia kirim tuh pasien ke kita. Kalau udah gosok di sana kirim ke kita, semua urin sama tipe B tapi kirim ke kita. Jadi artinya kita paketnya sama gitu. Kita mau dapat apa, udah kita kerja setengah mati diomelin sama keluarga pasien gitu, tapi nggak dibayar. Mungkin itu sih. Jadi harus dipikirkan lah, termasuk yang grading IKI tadi. Kalaupun mau dibikin grade itu spesialis, tetapi tetap harus ada poin. Pasti itu juga akan ada bermasalah nanti untuk spesialis yang terutama yang pegang pisau yang ngelolak gitu, kalau sama tetap akan jadi masalah. Ya mungkin itu Mas. Saya tentang remunerasi dengan peraturan-peraturan yang pernah kita baca bersama itu memang sudah berbeda. Apa yang saya baca dulu bisa jadi sudah ketinggalan dengan peraturan-peraturan ada inasi BPJS. Sepengetahuan saya bahwa kita dulu pernah akan mendapatkan dana tukin, tapi ternyata nggak bisa dibatalkan. Kita bisa memahami bahwa tukin itu kalau tidak salah peraturan dari Menteri Kesehatan tentu akan yang isinya sendiri bahwa tukin itu tidak akan dibayarkan pada orang-orang karyawan rumah sakit yang telah mendapatkan remunerasi. Ya, isinya kalau tidak salah seperti itu. Yang ingin saya nggak ngerti kenapa ada satu peraturan yang sudah jelas seperti itu, dananya bisa turun. Setelah turun nggak berani mau membagikan. Itu yang perlu, yang saya pertanyakan dan yang saya ketahui. Dan yang kedua, menyambung dari Dr. Safei. Saya juga mengalami hal yang sama di ruangan. Jadi kepala instalasi itu setiap bulannya lebih rendah daripada kepala ruangan. Nah itu yang membuat saya tidak mengerti bagaimana sih cara pembagian, terus poin-poin yang dipakai untuk dikalikan dengan jumlah
uang yang akan dibayarkan kepada staf masing-masing. Ini saya tambah nggak mengerti lagi, ada peraturan baru, ini zamannya JK, tentu berbeda. Nah di situ saya sama sekali belum bagaimana berbeda dengan di patologi klinik dan yang tadi. Kalau mereka mendapatkan satu jasa dari BPJS itu terpisah dari ini ya, di muka. Kalau kita kan karena kita sifatnya itu diagnostik, sebagian kita ada di belakang. Jadi pasien sudah pulang, hasil baru selesai. Ya, karena dia lama prosesnya. Ya, respon time yang paling cepat di rumah sakit di Jawa, terutama yang pendidikan kayak UGM saya sebutkan, itu 6 hari. 6 hari itu saya maklumi karena mereka melalui beberapa tingkatan diagnostik. Level 1 PPDS, level 2 senior junior, level 3 konsultan. Kalau kita kan, makanya kita berani 5 hari. Kasus sulit nggak sulit 5 hari. Bah nanti kayak setengah dukun ya. Karena kita dibatasi respon time. Sehingga apa akibatnya? Kadang-kadang saya itu pernah membaca bahwa jaringan pemeriksaan mastektomi yang sekian banyak. Tentu kalau mastektomi itu payudara utuh diserahkan ke kita, ada semua. Kita itu memotongnya itu mulai dari kulit, apakah penyebaran ke kulit sudah ada, itu nanti kan akan berdampak pada staging patologi, bukan staging klinis. Ya, terima kasih kepada Dr. Windy Tori Widianto yang merupakan mahasiswa S3 MK Andalas. Di dalam kesempatan ini juga teman-teman sejawat sekalian, operasi itu adalah sebagai suatu tambahan penghasilan yang diberikan kepada para pegawai yang bekerja pada satu instansi. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kita barangkali di rumah, kalau di instansi lain atau departemen lain, bahwa remunerasi itu diambil, ada istilahnya dana khusus tambahan yang akan diberikan kepada pegawai sebagai penambahan penghasilan. Nah, sementara di rumah sakit yang saya amati bahwa remunerasi justru hanya diambil dari penghasilan yang seharusnya diberikan kepada yang melakukan pelayanan, tetapi diambil sebagian kemudian dikumpulkan baru dibagi rata kepada seluruh pegawai yang ada di rumah sakit. Nah, aparakan ya. Nah, karena yang seharusnya dia dapat lebih malah jadi berkurang. Misalnya contohnya dokter-dokter yang melakukan tindakan operasi, seolah-olah sebagiannya jatahnya diambil, karena diambil sebagian untuk dibagikan merata. Nah, apakah tidak ada jalan lain atau penghasilan lain yang bisa diberikan pada remunerasi di rumah sakit, seperti mereka yang itu utuh kemudian ditambah lagi remunerasinya sehingga pendapatannya akan menjadi lebih besar. Ya seperti aja kayak di kepolisian, apalagi kalau departemen keuangan itu remunya barangkali lebih besar daripada gajinya. Nah, itu barangkali mohon penjelasan apakah ini menjadi sasaran dari penelitian Pak Tori. Sekian, terima kasih. Ya, kenapa yang mereka jadi pertanyaan, kita sudah menerapkan indeks. Ternyata kenyataannya justru pegawai yang indeksnya lebih rendah mendapatkannya lebih besar dari pegawai yang indeksnya lebih besar, padahal itu hanya dalam satu bagian umpamanya. Itu kira-kira gimana letak apanya? Kadang-kadang jauh selisih. Contoh aja di bagian polis, saya sama staf saya, selalu staf saya yang lebih tinggi daripada saya.
Padahal kalau yang pelayanannya semua sama, hari kerja yang pelayannya semua sama, yang perbedaannya itu pangkatnya baru 3D, masa kerjanya masih di bawah 10 tahun, sementara saya masa kerja 30 tahun, pangkat paling tinggi sudah seperti, tapi kira-kira di mana letak Iya. apanya? Jadi yang selama ini kalau yang kita tahu itu kan yang untuk pembagian itu kan kita tuang dalam Pergub gitu. Iya, Pergub. Pergub. Kita berapa? Yang persentase itu persentase yang jasa pelayanan dengan di situ kan ada jasa pelayanan, terus ada yang apa yang dikeluarkan dulu ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Jasa kerja. HD. Isi HD gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana dengan di rumah sakit lain itu apakah sama dengan kita? Jadi mereka sistemnya pembagian jasa itu dituangkan dulu di dalam Pergub dan masalah persentasenya juga apakah sama dengan sama juga dengan kita gitu besarannya. Kemudian yang kedua yang kita terima yang setiap apa yang cair itu ya, di situ ada jasa langsung dan jasa Tidak langsung. oh itu tidak langsung, jasa kinerja itu ya, Jasa kinerja. ya itu ya. Oh ya, saya pikir jasa tidak langsungnya yang mana Iya, gitu kan. jasa kinerja. Kalau ada jasa kinerja apakah itu token gitu kan ya. Bukan. Mungkin itu saja. Mungkin itu tadi, mungkin kalau memang masih bisa yang tadi masalah persentase ya istilahnya cuma repot juga ya. Ya, Harus persentase merubah itu- Pergub ya. Pertama merubah Pergub dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas Pergub. Peraturan di atas Pergub. Permenkesnya ya. Iya, Permenkes itu dibatasi sama- berapa yang boleh dibagikan Iya. sebagai kesalahan maksimal.